antara tanah kering dan perairan, lahan basah merupakan ekosistem paling produktif dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, kawasan lahan basah di Indonesia sendiri ini merupakan yang terluas di Asia. Dari rawa-rawa, sungai, delta, mangrove, gambut, sawah hingga terumbu karang di perairan dangkal. Namun kekayaan alam ini terancam keberadaannya, alih fungsi lahan misalnya, kebakaran hutan hingga perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi ekosistem lahan basah. Ya, kontribusi dari lahan basah itu sendiri terhadap kekayaan lah hayati yang kita miliki ini apa saja, Pak Antung? Misalnya begini, daerah-daerah katakanlah seperti mangrove ya, belum banyak penelitian mengenai biodiversity ya, baru di kawasan-kawasan tertentu. Sehingga kita perlu menjaga fungsinya. Yang jelas itu keanekaragaman hayati. Kita tahu mangrove itu tempat berpijaknya ikan ya, tempat kepiting. Di samping itu keanekaragaman hayati. Belum yang kita tidak tahu, banyak sekali mungkin ada beberapa kekayaan hayati yang bisa dijadikan obat. Tetapi minimal itu untuk menunjang budidaya masyarakat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johor Latifah dengan NIM 2110153200005 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Farmasi. Saya Helmina Salwa dengan NIM 2111013200007. Lahan basah adalah wilayah daratan yang digenangi air atau memiliki kandungan air yang tinggi, baik permanen maupun musiman. Manfaat lahan basah secara ekologis yaitu dapat mempercepat pengendapan sedimen dan menjernihkan air, menjadi penahan dan mendaur ulang unsur hara. Pengendali iklim global yaitu menyerap dan menyimpan karbon. Habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk persediaan air saat kemarau dan pencegahan banjir. Menjadi penahan serta penawar pencernaan. Oleh karena itu, kami mengambil tanaman genjer sebagai contoh tanaman lahan basah. Tanaman genjer dapat tumbuh dengan subur pada daerah rawa baik yang tercemar maupun tidak. Di samping itu, perkembangannya yang sangat cepat sering menjadi gulma di persawahan. Kemampuannya yang dapat tumbuh pada lingkungan tercemar dengan pola adaptasi khusus sehingga mampu bertahan pada lingkungan yang mengandung unsur-unsur toksik atau logam-logam berat. Tanaman genjer sangat penting dalam kajian farmasi karena genjer memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan sebagai obat-obatan yang dapat digunakan untuk penelitian di bidang farmasi. Selain itu, genjer juga memiliki manfaat sebagai antibiotik bagi tubuh. Antibiotik ini sangat berguna untuk melawan berbagai kuman dan bakteri penyebab penyakit yang membahayakan tubuh. Genjer juga mengandung vitamin C tinggi yang dapat mengikat lemak berbahaya atau lemak jenuh. Kandungan gizi dalam genjer bisa berkhasiat menurunkan kadar darah tubuh. Dengan kandungan flavonoid dan vitamin C tinggi dalam genjer, membuat sayuran ini memiliki kemampuan sebagai antibiotik alami. Genjer juga tinggi akan serat dan zat besi yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan juga bagi kesehatan. Tumbuhan genjer mampu untuk menyerap logam besi Fe dan juga logam mangan Mn. Oleh karena itu, tanaman ini sangat bermanfaat yang dapat ditanam di lahan basah. Hampir seluruh bagian dari tanaman genjer mampu menyerap logam besi maupun logam mangan, mulai dari akar, batang, dan juga daun. Bagian tanaman genjer yang menyerap paling besar konsentrasi logam adalah akar. Genjer. Mungkin sebagian orang belum mengenalnya, terutama perorangan yang tinggal di kota. Namun untuk yang di daerah pedesaan mungkin sudah mengenal apa itu genjer. Sedikit mengulas tentang genjer. Genjer merupakan tumbuhan lahan basah yang tumbuh di lingkungan perairan dangkal seperti di sawah, rawa, ataupun sungai. Genjer seringkali dianggap gulma bagi tanaman pertanian karena daya saing dalam penyerapan unsur hara cukup tinggi. Genjer juga sering dikaitkan dengan masyarakat kalangan bawah pada zaman dahulu karena sering dijadikan lauk alternatif pada waktu itu. Genjer memiliki daun yang berwarna hijau. Jika sudah tua, daun akan berwarna kuning. Bentuk dari daun genjer cenderung bulat, dengan ujung pada tangkai mirip dengan hati, dengan dibatasi ruas di tengah daun. Genjer memiliki batang yang juga berwarna hijau, berbentuk bulat. Batang dari tumbuhan genjer tidak mempunyai kambium dan cenderung mengandung air yang tinggi, sehingga batang tumbuhan genjer lunak dan mudah untuk dipotong.
Genjer termasuk ke dalam tumbuhan monokotil, sehingga tumbuhan ini mempunyai akar yang serabut dengan menyebar dan menancap kuat ke dalam tanah. Akar genjer mempunyai warna kecoklatan. Genjer memiliki bunga berwarna kuning, baik kelopak, putik maupun kepala putiknya. Bunga tumbuhan genjer ini terletak di antara batang tanaman. Panjang tangkai bunga genjer sekitar 15-25 cm dan memiliki bunga yang majemuk terdiri dari 3-15 kuntum bunga. Adapun buah genjer berbentuk bulat berwarna hijau dengan terletak pada tangkai tanaman. Diameter buah genjer sekitar 0,5-1,5 cm. Dalam satu kumpulan buah terdiri dari 5-6 buah di dalamnya. Biji dari genjer berwarna hitam yang terdapat di dalam buah genjer. Biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase